Ya, shalom semuanya. Suara saya jelas, Halo, Bu? mantap Pak. Ya, terima kasih Pak Hari, terima kasih Bu Lydia, Bu Pungki, dan teman-teman lain semua atas Sama kesempatan ini. Kita bisa berjumpa kembali untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih, puji syukur kami malam hari ini. Kami boleh berada bersama-sama di Zoom meeting ini untuk sama-sama memuji, menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya oleh karena anugerah dan kasih setiamu, Engkau memberkati setiap kami dengan kesehatan, fisik jasmani yang sehat sempurna. Kau juga memberikan kepada setiap kami damai sejahtera dan sukacitamu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Hamba-Mu sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu di dalam keterbatasan hamba ini, Roh Kudus, urapi kami semua, sehingga kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar di malam hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. 2 Korintus 5 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu Saudara, tema kita malam ini adalah apakah Allah sungguh-sungguh melupakan dosa kita? Nah, saya akan memulai renungan firman ini dengan sebuah kisah dari seorang anak kecil. Jadi kita dengarkan dulu kisah seorang anak kecil. Dikisahkan ada seorang bapak yang memiliki seorang anak laki-laki yang berumur kira-kira 6 tahun. Si bapak ini kebetulan memiliki hobi koleksi Gucci antik, dan ya, karena hobi biasa dipajang di ruang tamu sehingga setiap tamu yang datang itu dapat melihatnya. Nah, pada suatu pagi ketika si bapak hendak berangkat ke kantor bekerja, ia melihat anaknya ini sedang bermain bola di ruang tamu. Lalu si bapak mengingatkan si anak agar jangan bermain bola di dalam rumah, bermain saja di taman. Nah, si anak pun mendengarkan dan mengiyakan apa yang disampaikan bapaknya. Namun setelah bapaknya pergi bekerja, si anak kembali bermain bola di ruang tamu. Setelah dia menendang beberapa kali tanpa disadari, si anak menendang terlalu keras dan menghantam salah satu guci bapaknya. Guci tersebut jatuh ke lantai dan pecah berantakan. Nah, melihat hal tersebut, si anak terlihat sangat ketakutan karena mengingat akan pesan bapaknya tadi. Lalu dengan gemetaran, si anak memungut semua pecahan guci tersebut. Nah, dia masukkan ke dalam kardus, lalu dia bawa keluar pekarangan rumah, dia buang ke tempat pembuangan sampah. Akibat perbuatannya ini, si anak ini mulai menjaga jarak dengan bapaknya. Dia lebih suka menghindar jika bapaknya sedang berada di rumah. Nah, setelah beberapa hari, kebetulan di hari Minggu pagi, si bapak meminta pembantunya untuk buatkan secangkir kopi. Kebetulan saat itu si anak juga berada di dapur. Lalu pembantu tersebut meminta si anak agar tolong bawakan kopi untuk bapaknya. Nah, si anak pun langsung menolak dan berusaha menghindar. Namun si pembantu pun lalu berkata bahwa ia telah mengetahui bahwa guci kesayangan bapaknya telah pecah dan dibuang ke tong sampah oleh si anak. Wah, mendengar hal tersebut, si anak semakin ketakutan. Suasana hatinya menjadi sangat tidak tentram. Tidak ada damai sejahtera di hatinya lagi. Dan karena kesalahannya tersebut, mulai keesokan harinya, ketika si bapaknya pergi ke kantor, wah, si pembantu pun mengancam si anak untuk dilaporkan nanti ke bapaknya jika si anak ini tidak mau mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan si pembantu. Si anak disuruh menyapu, disuruh mengepel, ya, cuci piring,
membersihkan pekarangan. Wah, si pembantu lebih banyak duduk santai sambil main handphone. Kejadian ini terus berlangsung tanpa sepengetahuan si bapak. Hingga suatu malam, si anak merasa tidak sanggup lagi mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh pembantunya tersebut. Lalu si anak ini pun datang ke bapaknya yang sedang berada di dalam kamar. Ketika ia berhadapan dengan bapaknya, si anak tersebut lalu menangis, tersungkur di bawah kaki bapaknya sambil memohon ampun karena telah memecahkan guci kesayangan bapaknya itu. Ia pun pasrah dihukum oleh bapaknya. Namun, bapaknya sambil merangkulnya untuk berdiri dan berkata, "Anakku, Papa sebenarnya pun sudah mengetahuinya sejak hari pertama ketika Papa pulang dari kantor. Papa tidak pernah lupa dengan guci kesayangan Papa. Dan saat itu Papa lihat sudah tidak ada lagi di tempatnya. Papa juga ingat sebelum pergi ke kantor Papa sudah memperingatkan kamu. Tapi Papa sengaja tidak mau menanyakan hal itu sampai malam ini engkau datang sendiri ke Papa dan mengakuinya. Anakku, ketahuilah, sekalipun Papa selalu ingat guci itu adalah kesayangan Papa, namun engkau lebih berharga bagi Papa karena engkau berani mengakui kesalahanmu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Wah, mendengar hal tersebut, si anak sangat bersuka cita. Tiba-tiba saja ada damai sejahtera meliputi hatinya ketika ia merangkul papanya sambil mengucapkan terima kasih Papa. Keesokan harinya, seperti biasa, setelah papanya pergi ke kantor, si pembantu pun mulai mengambil peran sebagai majikan dan mulai memerintahkan si anak untuk mengerjakan tugas-tugas pembantu. Lalu apa yang terjadi? Si anak dengan tegas berkata bahwa tidak lagi bisa diperintah oleh siapapun karena papanya sudah memaafkannya. Bapak, Ibu, Saudara, dari cerita tadi kita melihat bahwa sering sekali kita pun mengira Allah Bapa di surga tidak mengetahui kesalahan tersembunyi yang kita perbuat. Kita mengira bahwa kita dapat menyimpannya di dalam kehidupan ini dan terus menyembunyikannya dari siapapun. Namun akibat hal tersebut, maka tanpa kita sadari, roh intimidasi mulai menguasai kehidupan kita. Sehingga kita sering diliputi oleh perasaan bersalah dan hilangnya damai sejahtera. Bahkan tidak sedikit kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun masih mengalami hal itu. Tidak sedikit yang berusaha untuk menutupi kesalahan tersembunyinya dengan melakukan hal-hal kerohanian, sehingga seakan-akan berharap Allah tidak mengingat lagi kesalahan-kesalahan diperbuatnya itu. Pertanyaan untuk kita, apakah Allah sungguh-sungguh melupakan dosa kita jika kita berusaha menutupinya dengan segala aktivitas rohani? Bapak Ibu, saya percaya Allah Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus bukan Allah pelupa. Allah kita bukan Allah yang bisa pikun, bukan Allah yang bisa hilang ingatan atau Allah yang pura-pura tidak tahu. Bahkan ketika saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis pun, Allah tidak pernah lupa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa yang telah ditebus oleh darah suci Yesus di kayu salib. Allah tidak pernah lupa, namun Allah kita hanya tidak mau lagi mengingat-ingat kesalahan dan dosa kita yang lampau itu. Namun sering sekali kita sendirilah yang lupa betapa pengorbanan Tuhan Yesus yang tidak ternilai itu bagi kita di kayu salib. Kita telah ditebus. Dosa-dosa kita sebelum menerima keselamatan dari Tuhan Yesus telah lunas dibayar. Kita telah dimerdekakan. Dan kita pun menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti yang tercatat di 2 Korintus 5 ayat 17. Menjadi ciptaan baru adalah berbicara tentang proses pertumbuhan kehidupan kekristenan kita sejak kita percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara,
Kita tahu seseorang menjadi Kristen terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah mereka yang beralih dari kepercayaan atau agama lain dan memutuskan hidupnya sebagai orang Kristen. Yang kedua adalah mereka yang memang sudah Kristen sejak lahir karena orang tuanya sudah Kristen. Dari dua kelompok tersebut, kita dapat melihat proses pertumbuhan kehidupan kekristenannya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua tahu bahwa sejak kita pertama kali sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka sejak itulah kita ini mengalami yang namanya kelahiran baru. Semua dosa kesalahan kita yang kita lakukan sebelumnya, semuanya diampuni dan tidak lagi diingat oleh Allah. Kita menjadi ciptaan baru, kita mengalami kelahiran baru. Sebuah kelahiran tentu akan mengalami proses pertumbuhan. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kehidupan kekristenan pun harus mengalami proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan kekristenan dapat kita bagi lagi menjadi dua jenis prosesnya. Yang pertama adalah proses yang ekstrim, saya katakan, di mana seseorang itu mengalami 100% hidupnya dijamah, diubahkan, dan dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Begitu ia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Misalnya Rasul Paulus. Dan saya percaya banyak juga yang lain mengalami hal yang sama. Langsung berubah. Ya, langsung berubah total. Tapi ada juga proses yang sifatnya progresif. Progresif atau secara bertahap pertumbuhan rohaninya. Dan ini kebanyakan kita mengalami seperti itu. Ada yang progresnya cepat. Ya, misalnya kalau progresnya cepat itu, saya ambil contoh saja ya. Bisa pertumbuhannya mingguan. Ya, mungkin biasa setiap hari marah dan bicara kasar. Tapi minggu depan hanya 5 hari saja bicara kasarnya, berikutnya terus berkurang, tinggal 3 hari, 2 hari, lama-lama dia tidak lagi berbicara kasar. Ada yang progresnya lambat. Nah, ini misalnya pertumbuhan kerohaniannya ini tahunan. Ya, bisa saja contohnya seperti di tahun 2021 yang lalu, itu dia setiap bulan, itu 12 bulan selalu berbuat dosa. Tapi di tahun 2022 ini sudah berkurang, tinggal 6 bulan saja. Sisanya dia sudah hidup benar. Ya. Tahun 2023 berkurang lagi tinggal 1 bulan. Dan selanjutnya tidak berbuat lagi. Tidak berbuat lagi ini bisa dua arti Bapak Ibu. Sungguh-sungguh sudah bertobat atau sungguh-sungguh sudah dipanggil Tuhan dia. Lambat ya tapi progres, tapi hati-hati. Coba kita baca di Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14 berkata demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, inilah hidup manusia. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam menjalani proses pertumbuhan kerohanian kita ini, maka respon kita sebagai manusia sangatlah menentukan. Saya garis bawahi respon kita sebagai manusia. Apakah kita akan terus bertumbuh semakin menyerupai karakter Kristus, atau malah kita semakin jauh dari jalan Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Tuhan dan menjadi murtad. Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia, selain respon dari kita, Tuhan Yesus juga ikut menolong kita di dalam proses pertumbuhan rohani ini. Tuhan tahu bahwa saat kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tapi kita ini masih hidup sebagai manusia yang tinggal di dalam tubuh yang fana, yang juga memiliki jiwa berupa akal pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa kita inilah yang menentukan kemana arah pertumbuhan kekristenan kita. Jiwa kita ini cenderung berpikir, merasa, dan berkehendak secara kedagingan dan keduniawian. Sementara itu Rasul Paulus menulis di Roma 8 ayat 13, demikian dikatakan bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara, saat kita sungguh-sungguh menerima Yesus dan dibaptis, maka Allah juga sungguh-sungguh menginginkan kita menjadi milik kepunyaannya. Amin. Untuk itulah Allah kita memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Peran Roh Kudus adalah menuntun kita Bapak Ibu agar hidup kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, jika kita meresponi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, menasihati kita, menolong kita, bahkan menegur kita supaya hidup kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Tapi jika kita tidak meresponinya, tentu kehidupan kita ya masih hidup di dalam kuasa kedagingan. Nah, jadi untuk itu manakah yang lebih dominan? Roh Kudus atau kedagingan yang memimpin kehidupan seseorang akan terlihat dari buah kehidupannya. Jika seseorang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, maka pasti buah kehidupannya semuanya adalah buah-buah yang baik, yaitu karakter Kristus ada pada dirinya. Namun jika yang lebih dominan adalah kedagingannya, maka sudah pasti jauh lebih banyak buah-buah yang busuk, karakter dosa, kedagingan yang lebih menguasainya. Bapak Ibu, selama proses pertumbuhan kehidupan kekristenan kita, ternyata kita masih saja dapat melakukan kesalahan dan dosa, baik perbuatan yang tersembunyi maupun yang kelihatan. Contoh sederhana saja, dengan masih suka membicarakan, menggosipi kelemahan-kelemahan atau kekurangan orang lain, sebenarnya kita sudah berdosa juga karena ikut menghakimi. Bahkan bisa jadi kita telah menjadi saksi dusta atas perkara orang lain ini. Ini yang kelihatan. Demikian juga jika ada kesombongan. Ini adalah kejahatan yang tersembunyi tanpa kita sadari. Begitupun jika kita hanya memikirkan hal-hal yang tidak kudus saja di pikiran kita, dan meskipun orang lain tidak mengetahui isi pikiran kita itu pun adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan masih banyak lagi dosa kesalahan yang bisa saja terjadi, baik yang kita sengaja maupun tidak disengaja, yang kita bisa sembunyikan dari orang lain. Oleh sebab itu, peran Roh Kuduslah sangat penting karena membawa kita kepada pertobatan setiap hari. Dengan cara apa? Ya, Roh Kudus akan menegur, mengingatkan kita, sehingga kita mau mengakui dan memohon pengampunan kepada Allah Bapa selama kita masih hidup di bumi ini. Mengenai hal ini, Tuhan Yesus pun sudah mengajarkan kepada murid-murid untuk memohon pengampunan seperti yang diajarkannya dalam doa Bapa kami. Jika kita selalu mau dan selalu membuka hati di hadapan Allah Bapa, maka Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita akan dosa dan kesalahan kita agar segera diselesaikan dan tidak menyimpannya lagi dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara, seperti kisah anak kecil yang tadi saya sampaikan di awal, di mana si bapak tidak pernah lupa akan kesalahan anaknya. Namun si bapak tidak mau langsung menegur atau memarahi anaknya. Dan akibatnya si anak sendirilah yang terus mengalami intimidasi. Oleh karena kesalahannya sampai akhirnya dia tidak tahan lagi, lalu dia menghadap ke bapaknya dan mengakui kesalahannya. Barulah si anak tidak lagi tertuduh oleh apapun dan oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara, jika kita membaca di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ini cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Dikatakan yang satu di pangkuan Abraham, yaitu Lazarus, dan satu lagi di alam maut, orang kaya tersebut. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana sesungguhnya kesalahan atau dosa seseorang itu ternyata masih diperhitungkan. Jelas dikatakan di sana, si orang kaya ini sebenarnya adalah orang yang percaya. Namun hidupnya tidak sungguh-sungguh alias tidak taat ya. Sehingga ia meminta Bapak Abraham menghidupkan si Lazarus kembali dan pergi mengingatkan orang tua
dan saudara-saudara si orang kaya tersebut agar mereka hidup sungguh-sungguh taat kepada firman. Artinya apa? Artinya memang kesalahannya masih diperhitungkan, tetap diingat akibat tidak mau hidup sungguh-sungguh, tidak mau taat, meskipun orang ini adalah orang percaya. Nah, coba kita baca apa yang ditulis di Yohanes 3 ayat 36. Ya, singkatnya adalah mengatakan bahwasanya setiap orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan, tapi tidak taat, maka murka Allah tetap ada tetap ada pada orang tersebut. Ya, Yohanes 3 ayat 36. Jadi tetap harus taat. Sekalipun kita percaya pada Yesus, tetapi kalau kita tidak taat, maka murka Allah itu tetap ada pada kita. Lalu ada lagi di perumpamaan di Matius 18 ayat 23 sampai 34. Nah, ini tentang hamba yang berhutang 10.000 talenta yang diampuni oleh raja. Namun setelah itu ternyata hamba tersebut yang sudah diampuni itu bertemu dengan temannya yang berhutang kepadanya, dan dia memaksa temannya yang hanya berhutang 100 dinar saja. Dia memaksa supaya temannya itu harus membayar hutang tersebut kepadanya. Nah, dikarenakan temannya tidak sanggup membayar, maka hamba yang diampuni oleh raja itu tadi malah memasukkan temannya itu ke penjara. Lihat, ketika hal itu sampai di telinga raja, apakah sang raja lupa bahwa hamba yang jahat itu pernah diampuni dan hutangnya dianggap lunas oleh raja? Apakah sang raja itu berkata, oh ya, siapa ya? Oh, saya udah lupa, kapan ya itu? Ternyata sang raja tidak lupa dan tetap ingat bahwa hamba yang jahat yang sudah diampuninya itu ternyata masih melakukan hal yang jahat kepada yang lain. Maka hal itu membuat raja menjadi sangat marah dan memperhitungkan kembali kesalahan si hamba. Bahkan dijatuhkan hukuman yang lebih berat pada hamba tersebut. Ya. Kita lihat juga di Matius 7 ayat 21 sampai 23 di mana Tuhan katakan, "Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Kepada siapa Tuhan katakan seperti itu? Ya, kepada mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, meskipun kehidupannya selalu dibungkus dengan topeng kerohanian. Nah, ini ada beberapa contoh lagi. Ada lagi kisah kejahatan yang disembunyikan seperti kisah Ananias dan Safira. Ya, Bapak Ibu bisa baca nanti di Kisah Para Rasul pasal 5. Ada lagi kisah ini cukup fenomenal. Kisah di 2 Samuel 11. Nah, ini bercerita tentang dosa tersembunyi Raja Daud dengan Batsheba. Ya, Batsheba itu istri Uria. Uria sendiri ini adalah prajuritnya Raja Daud. Begitu jahatnya dosa Raja Daud ingin menguasai Batsheba untuk dimilikinya, sampai dia merancangkan merekayasa agar prajuritnya ini Uria ini ditempatkan di garis terdepan ketika mereka sedang berperang, dengan tujuan agar Uria akan tewas di dalam pertempuran, sehingga dia bisa menguasai sepenuhnya istri si Uria ini. Ini tidak ada satu orang pun yang tahu, Bapak Ibu. Tapi ternyata Allah tahu. Bapak Ibu, kita semua ini akan menghadapi pengadilan Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Nah, Wahyu 10 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Ada satu yang bisa bantu saya bacakan, Wahyu 20 ayat 12, mungkin Ibu Lydia atau Ibu Pungki. Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Nah, ini Wahyu 20 ayat 12 ini bicara tentang kitab kehidupan. Nah, itulah pengadilan Kristus yang dimaksud di dalam nats firman Tuhan kita hari ini, yang di 1 Korintus 5 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup renungan firman kita pada malam hari ini,
Allah ingin kita semua memperoleh keselamatan yang sempurna. Karena Allah sangat-sangat mengasihi kita semua ini. Untuk itulah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus adalah hanya untuk orang-orang yang mau bertobat saja. Saya garis bawahi, pengorbanan Tuhan Yesus adalah hanya untuk orang-orang yang mau bertobat saja. Pengorbanan Tuhan Yesus bukan untuk mereka yang tidak mau bertobat. Ya, jadi bagi mereka yang tidak mau bertobat, pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak ada artinya bagi mereka. Tapi bagi orang yang mau bertobat, pengorbanan Tuhan Yesus tidak ternilai harganya. Jadi jika saja masih ada dosa-dosa yang tersembunyi di kehidupan kita, Allah selalu terbuka untuk menerima permohonan ampun kepadanya. Itulah sebabnya Yesus hidup kembali untuk pengampunan bagi kita semua. Bapak Ibu, apakah kita perlu menyampaikan ke orang-orang tentang dosa-dosa kita untuk didoakan misalnya? Nah, jika kita mau percaya saja bahwa Roh Kudus sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai penolong, sebenarnya kita tidak perlu lagi perantara dari siapapun untuk pengampunan dosa kepada Bapa di sorga. Karena sudah ada Roh Kudus yang menjadi pengantara. Yesus sendiri menjadi pengantara. Nah, kecuali jika ada dosa, perjanjian, dan keterikatan dengan kuasa gelap dan roh jahat. Itu sebaiknya dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Karena kita jujur saja, zaman sekarang ini pun masih ada orang-orang Kristen yang masih punya ikatan dengan kuasa-kuasa gelap. Ya. Nah, jadi kita sekarang tahu bahwa Roh Kuduslah yang menjadi pengantara kita. Sebab Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan segala dosa yang masih kita simpan selama ini. Nah, kita sendiri dengan pertolongan Roh Kudus dapat menghadap ke Bapa surga kok. Bisa menghadap sendiri kepada Bapa di surga untuk pemulihan dan pengampunan atas dosa dan kesalahan melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi sekiranya jika kita masih baru menjadi orang Kristen, lalu jika kita sering meminta dukungan doa dari orang lain untuk pergumulan kita, nah itu masih wajar karena masih baru. Namun kalau sudah di atas 1 tahun menjadi orang Kristen, masih seperti itu terus, ini menandakan bahwa kita belum mengenal Allah kita dengan benar. Kita seperti merasa doa orang lain itu lebih didengar oleh Allah daripada kita sendiri yang berdoa secara pribadi langsung. Dan saya tidak bermaksud mengatakan saling mendoakan itu tidak perlu. Tolong digaris bawahi ya. Saya tidak menentang itu. Ya, saling mendoakan itu bagus. Namun yang saya maksud adalah jangan sampai menjadi ketergantungan pada orang lain sehingga kita sendiri tidak mau berdoa. Ya, jadi jangan sampai kita jadi ketergantungan kepada orang lain. Ya, kita sendiri harus bisa menjalin hubungan relationship dengan Bapa di surga karena kita ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak jauh dari kita ya. Kita mungkin sudah sering juga mendengar lagu Ia Hanya Sejauh Doa. Dan Roh Kudus yang menolong kita berdoa jika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Allah Bapa. Ya, seperti yang ditulis di Roma 8 ayat 26 sampai 30. Ya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan dan dimuliakan oleh Allah. Jadi, orang-orang yang dipulihkan yang hidupnya tidak bercacat celah hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, seperti yang tercatat di 2 Petrus 3 ayat 14 dan 15a. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 15a, demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Supaya apa? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Nah, di ayat 15a-nya bunyinya demikian. Anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagi kita semua untuk beroleh selamat. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita sama-sama belajar bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah lupa akan dosa kita. Yaitu
dosa yang tersembunyi sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dosa yang belum kita akui dan memohon pengampunan kepadanya. Sebab dosa yang tidak ada pengampunan hanya ada dua. Yang pertama adalah dosa yang tidak mau diakui. Yang kedua adalah dosa menghujat Roh Kudus. Namun jika kita melakukan pemberesan hal tersebut, maka Allah selalu mengampuni. Dia akan menyembuhkan, dia akan memulihkan, dan tidak pernah mau mengingat-ingat lagi dosa yang sudah diampuninya. Sebab itulah Yesus hidup bagi yang mau percaya dan bertobat. Amin Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu, marilah setiap hari kita sama-sama pastikan bahwa tidak ada lagi dosa atau kesalahan kita yang belum kita bereskan di hadapan Bapa yang di surga. Jadi pada waktu kita bertobat dan menjadi orang Kristen dan lahir baru, sebenarnya nama kita itu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau kita keluar sebagai pemenang sampai akhirnya nanti, nama kita tidak akan dihapus. Tetapi kalau sampai kita kalah, jadi Kristen yang kalah, nama kita bisa dihapus. Mari kita semua sama-sama berusaha agar tidak lagi kedapatan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Demikian juga saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus nanti, di sana ada nama Bapak Ibu Saudara dan ada juga nama saya. Kita semua ada tercatat di kitab kehidupan. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur, berterima kasih malam hari ini kami sudah boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau Bapa yang mengajari setiap kami bahwa Engkau Bapa yang setia, yang selalu memperhatikan kami. Engkau tahu seluruh kehidupan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Setiap hari melakukan pemberesan diri, setiap hari melakukan penyucian diri, dengan setiap hari hidup berkenan di dalam firman Tuhan. Jika ada sesuatu yang kami sembunyikan, Engkau ingin kami segera menyelesaikannya. Mohon pengampunan kepada Bapa di surga, dikuduskan kembali oleh darah Yesus Kristus, sehingga tidak ada satupun yang boleh menuduh kami, tidak ada satupun yang boleh mengintimidasi kami, sehingga kami benar sungguh-sungguh hidup dimerdekakan. Bapa, terima kasih Bapa untuk firman malam hari ini. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan, tetapi Roh Kudus jangan pernah berhenti berbicara terus kepada kami, singkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu, sehingga kami semakin hari semakin terus mengenal akan Bapa di surga yang baik, Allah kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pastor untuk firman. Kami telah menerima firman-Mu yang begitu indah, yang boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami untuk selalu seturut berjalan dengan kehendak-Mu. Ampuni setiap salah dosa kami, Tuhan. Mungkin kami tanpa kami sadari, kami telah menyakiti hati Tuhan. Tanpa kami sadari, kami telah menyembunyikan dosa-dosa kami, Tuhan. Namun, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengampuni setiap salah dosa kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Stevi. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mengembalikan berkat atas kehidupan Pastor Stevi, baik di dalam setiap pergumulan pribadinya, pergumulan keluarga besarnya, Tuhan. Semuanya kami mohon kepadamu, Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan beliau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati dimanapun Pastor Stevi melayani. Biarlah kehidupan Pastor Stevi boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan juga orang-orang yang beliau temui Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari saat ini. Dalam setiap pergumulan sakit penyakitnya, kami memohon kepadamu, Tuhan turut campur tangan, Tuhan angkat tangan-Mu untuk menjamah beliau Tuhan, sehingga beliau boleh mengalami mujizat-Mu, dan saat ini
Kami mohon kepadamu juga, Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, anak-anak, istri, dan orang tua kekasih. Biarlah berkat-Mu boleh melimpah atas kehidupan rumah tangga Pak Hari. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Pungki. Terima kasih Engkau selalu mendengar setiap pergumulan Ibu Pungki. Terima kasih juga Engkau telah memberikan kesehatan kepada Ibu Pungki, sehingga Ibu Pungki setiap hari boleh semakin dekat kepada Engkau dan boleh menjadi berkat bagi kami semua lewat puji-pujian yang dinaikkan ke hadirat-Mu. Kami serahkan pergumulan Ibu Pungki baik di dalam keluarganya, anak-anak, menantu dan cucu. Kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing, memberikan sukacita kepada mereka. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan Ibu Pungki, biarlah semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Mimi di dalam kesibukannya sehari-hari. Kami memohon kepadamu kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan menopangnya, dan Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada beliau. Tuhan, kami juga memohon kepadamu kiranya Tuhan juga memberkati setiap pergumulan demi pergumulannya. Seluruh keluarga besarnya pun kami nyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Ana yang anaknya juga sedang memasuki akpol Bapa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang membuatnya berhasil. Segala biaya-biaya kiranya Tuhan cukupkan. Segala macam rencana baik rumah tangganya Ibu Ana, anak-anak suami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh keluarga besar Ibu Ana. Siapapun yang tinggal di dalam rumahnya Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah juga hati suami, anak-anak yang belum mengenal akan Engkau, biarlah mereka boleh mendekatkan diri kepadamu, dan jiwa-jiwa mereka pun boleh diselamatkan Bapak. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Nana di dalam pergumulan setiap hari Tuhan, di dalam pekerjaannya, semua keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan Ibu Nana. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Grace. Di dalam setiap pergumulan demi pergumulannya pun kami tidak tahu Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Kami juga memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati kehidupan Ibu Grace. Apapun saat ini Tuhan yang menjadi kerinduannya, biarlah Tuhan sendiri yang menjawabnya. Kami saat ini menyerahkan juga Saudari Lenita, di dalam masa-masa mudanya pun kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan tetap menopangnya, Tuhan memberikan kekuatan iman kepadanya, dan juga Engkau memberkati orang tuanya, kakak-kakak, adik, semuanya, seisi rumah keluarga besarnya, kami serahkan ke dalam tangan Bapak. Bapak di dalam surga, kami mohon juga untuk adik kami Mawar, kiranya juga Tuhan tetap menopangnya di dalam sakit penyakitnya yang dialami sudah lama Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menguatkan imannya, Tuhan memberikan sukacita, damai-Mu atas kehidupan adik kami Mawar Bapa. Tuhan juga berkati suaminya, anaknya, kiranya Tuhan jangan meninggalkan mereka Tuhan. Berikan juga sukacita-Mu di dalam kehidupan keluarga besarnya, baik orang tuanya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan, baik di perkotaan, di pedesaan, bahkan di pelosok sekalipun Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap pergumulan demi pergumulan mereka masing-masing. Apapun Tuhan, perekonomian mereka pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan atas kehidupan para hamba-Mu yang sudah Engkau urapi Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu. Namun kami mohon Engkau menilik mereka masing-masing Tuhan, dan Engkau memberkati mereka masing-masing. Bapa, kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar Omikron. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan iman di dalam menghadapi sakit penyakit. Tuhan juga menopang mereka, Tuhan menjamah sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan mengampuni setiap salah dosa bangsa dan negara kami. Kembalikan bangsa dan negara kami, Tuhan, kepadamu. Pertobatan demi pertobatan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan perekonomian, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Terima kasih Bapa. Banyak permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Namun kami manusia lemah. Kami manusia serba terbatas Bapa. Karena kesempurnaan hanya milik Engkau. Biarlah Tuhan, doa-doa kami ini kami hanya persembahkan kepadamu. Kami mohonkan kepadamu. Dan malam hari ini adalah malam bagian kami Tuhan. Untuk kami boleh beristirahat. Kami mohon kiranya Tuhan melindungi kami, mengirimkan pasukan malaikat kudus-Mu yang dari surga untuk membentengi kami di tempat kami masing-masing, di kota kami masing-masing, Bapa, agar di dalam kami beristirahat pun kami boleh aman dalam naungan Tuhan. Dan besok pagi dengan izin Tuhan kami mohon kiranya Engkau membangunkan kami dengan tubuh tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa syukur kami, doa permohonan kami yang kurang sempurna. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan sesuai doa yang Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat saya serahkan kepada hambanya. Baik, mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan doa berkat. Sama-sama kita arahkan hati, arahkan pikiran kita ke Allah Bapa di surga. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita semua dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan kepadaku dan memberi engkau dan kepada saya kasih karunia. Semoga menghadapkan wajah-Nya selalu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua.